Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang fenomena salat tarawih dengan secepat kilat ya. Fenomena ini banyak atau terjadi di sebagian daerah di tanah air ya. Dan sebagian kaum muslimin senang memang yang salat tarawih dengan cepat dan singkat ya. Sampai kadang-kadang dibangga-banggakan itu imam sana kalau baca Al-Fatihah satu nafas ya. Masya Allah, pada senang orang ya. Semakin cepat semakin senang ya. Tentunya selama masih memenuhi rukun salat dan syarat-syarat salat, maka salat tersebut tetap saja sah. Namun kita harus tahu bahwasanya seorang berusaha untuk salat yang sesuai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Yaitu bagaimana Nabi salat malam dengan tumaknina, kemudian dengan lama ya. Seorang berusaha meskipun tidak selama seperti lamanya salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi paling tidak mulai mengarah ke situ, melatih masyarakat untuk terbiasa salat dengan tumakninah ya. Salat meskipun mungkin seorang salat hanya 11 rakaat salat tarawih, tapi dengan tenang, dengan tenteram ya, dengan tumakninah, maka itu lebih baik daripada salat yang banyak sujudnya, banyak rukunya tapi tidak tumakninah. Oleh karenanya di antara fenomena yang menakjubkan di tanah air kita yaitu ada sebagian orang yang salat dengan sangat cepat ya. Bahkan kalau kita lihat di YouTube ya, ada di antara mereka yang salat 23 rakaat dalam waktu 10 menit. 23 rakaat dalam waktu 10 menit. Ini masih mending. Ada lagi yang lebih cepat yaitu 23 rakaat dalam waktu 7 menit ya. Luar biasa. Bahkan pada bulan Ramadan kemarin di masa pandemi COVID-19 ada yang mengerjakan 23 rakaat selama 6 menit ya. Jadi lebih cepat 1 menit ya. Ini lebih apalagi jadi Guinness Book Record sudah terpecahkan tahun lalu 7 menit, 2 tahun lalu 7 menit, tahun kemarin 6 menit ya. Di antara hal yang lucu, saya pernah pas pulang dari safar dari luar negeri, saya naik pesawat, saya ketemu dengan ada orang dari Arab di atas pesawat. Kemudian dia tanya, "Kamu Indonesia?" "Iya." Terus dia putar cuplikan salat cepat tersebut. Dia bilang, "Ini salat di mana nih?" Saya bilang, "Di Indonesia lah." Terus dia bilang, "Kau bisa ngantarkan saya ke sana enggak? Saya ingin negur mereka." Waduh, saya bilang repot ya. Saya ada keperluan banyak, tapi intinya dia kaget melihat ada orang salat secepat itu ya. Mungkin bisa kita searching bagaimana salat dengan begitu cepat sampai 23 rakaat ya dalam waktu 6 menit ya. Dan kalau kita rata-ratakan berarti waktu 23 rakaat 6 menit ya. Berarti kira-kira 1 rakaat 15 detik ya. Maka saya bilang tadi bisa jadi ini merupakan salat tercepat di dunia dan perlu dimasukkan dalam Guinness Book of World Records ya. Karena salat tercepat di dunia mungkin di negara lain belum ada yang memecahkan rekor ini ya. Sangat-sangat cepat. Tentu hal ini adalah salat yang tidak benar ya dan menyelisihi ajaran yang diajarkan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala dan mazhab jumhur bahwasanya di antara rukun salat adalah tumakninah. Di antara rukun salat adalah tumakninah ya, ketenangan. Apa sih yang dimaksud dengan tumakninah? Salah seorang ulama Syafi'i ya, Al-Hadrami, dia berkata, "At-tumakninah hiya sukunun ba'da harakatin bihaitsu yastaqirru kullu udhwin mahallahu biqadri subhanallah." Ya. Namanya tumakninah adalah ketenangan setelah gerakan. Jadi kalau orang misalnya ruku, dia Allahu Akbar, setelah dia bergerak dia tenang sebentar, harus tenang setelah gerakan. Tenang tersebut minimal ya, yaitu bihaitsu yastaqirru kullu udhwin, yaitu semua anggota tubuh menempati tempatnya. Jadi tenang benar-benar sesuai dengan tempatnya. Setelah itu dia butuh tenang paling tidak sesuai kadar mengucapkan subhanallah.
Ya, paling tidak ada ucapan subhanallah, itu sudah kadar minimal tumakninah. Ya, lebih daripada itu lebih baik 2, 3 kali, 4 kali, 5 kali boleh. Tapi minimal dia harus tenang, diam, baru kemudian mengucapkan subhanallah kadar tersebut, maka itu disebut dengan tumakninah. Dan tumakninah ya berlaku dalam banyak rukun salat ya. Jadi tumakninah adalah rukun yang bergandeng dengan rukun yang lain. Imam Nawawi rahimahullah berkata, wa tajibu tumakninatu fir ruku'i was sujudi wal i'tidal min ar-ruku' wal julus baina sajdatain. Kata An-Nawawi rahimahullah, wajib untuk tumakninah dalam ruku'. Ruku' harus tumakninah. Kemudian juga dalam sujud. Sujud juga harus tumakninah. Kemudian i'tidal, sami Allah liman hamidah, juga harus tumakninah, ya. Kemudian duduk di antara dua sujud juga harus tumakninah. Jadi tumakninah adalah rukun tersendiri, tetapi dia menemani bergabung dengan beberapa rukun. Jadi ruku' harus tumakninah, kemudian sujud harus tumakninah, duduk di antara dua sujud harus tumakninah, i'tidal juga harus tumakninah. Adapun dalilnya, hadis yang masyhur, hadis Abu Hurairah tentang seorang yang disebut dengan al-musii'u salatahu, yaitu seorang yang salah salat. Ya, suatu hari dia salat, kemudian dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beri salam kepada Nabi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, irji' fa shalli fa innaka lam tusalli. Balik lagi. Salat ulang, sesungguhnya kau belum salat. Artinya salatmu tidak sah. Kemudian salat lagi. Setelah salat dia datang kepada Nabi, kata Nabi, irji' fa shalli fa innaka lam tusalli. Salat balik, sungguhnya kau tadi belum salat. Sampai 3 kali mengatakan la uhsinu ghairaha. Ya Rasulullah, aku tidak bisa lebih bagus daripada ini. Berarti salatnya salah. Maka Rasulullah SAW kemudian mengajarkan kepada orang yang salah salatnya tersebut, kata Nabi SAW, irka hatta tatma'inna raki'an. Rukuklah engkau sampai kau tenang dalam rukukmu, yaitu tumakninah dalam rukukmu. Kemudian kata Nabi, tsummarfa hatta ta'tadila qa'iman. Kemudian bangkitlah dari rukukmu sampai kau i'tidal, berdiri, ya. Tsummasjud hatta tatma'inna sajidan. Kemudian sujudlah sampai kau tenang dalam sujudmu, tumakninah lagi. Tsummarfa hatta tatma'inna jalisan. Kemudian duduklah di antara dua sujud dengan tenang. Ya. Tsummasjud hatta tatma'inna sajidan. Kemudian sujud lagi dalam kondisi tumakninah. Tsummaf'al dzalika fi sholatika kulliha. Kemudian lakukanlah itu semua dalam seluruh salatmu. Jadi tumakninah tadi menemani ruku', menemani i'tidal, menemani sujud, menemani duduk di antara dua sujud. Ya, barang siapa yang meninggalkan satu rukun saja dalam salat, sengaja salatnya tidak sah. Apalagi tumakninah ada pada 4 rukun. Ya. Dalam satu rakaat ya. Ada pada ruku', ada pada dua sujud, ada pada i'tidal, ada pada duduk di antara dua sujud. Ya. Maka dengan demikian jika orang tidak tumakninah berarti dia telah melakukan pelanggaran pada banyak rukun salat, ya. Pada banyak rukun salat. Oleh karena dalam satu hadis, anna Hudzaifah ra'a rajulan la yutimur ruku'a was sujuda. Hudzaifah radhiyallahu anhu pernah melihat seorang salat dia tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya. Qala, Hudzaifah bertanya, "Mundzu kam shallait?" Sudah berapa lama kau salat seperti ini? Qala, "Mundzu 40 sanah." Sudah 40 tahun saya salat seperti ini. Kata Hudzaifah, "Ma shallait." Sungguhnya kau belum salat, kau tidak salat. Walau mutta ala ghairil fitrah. Seandainya kau meninggal, kau meninggal di atas, bukan di atas fitrah. Kalau kau meninggal, kau bukan meninggal di atas fitrah, ya. Kemudian juga di antara hal yang menunjukkan bahwasanya meninggalkan tumakninah adalah dosa besar, ya. Karena menjadikan salat tidak sah, ya. Demikian juga Nabi menamakan orang yang salat dengan cepat-cepat seperti orang yang mencuri, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aswa'un nasi sariqatan alladhi yasriqu min salatihi. Orang yang paling buruk, manusia yang paling parah mencurinya, adalah yang mencuri salatnya, Qila wa kaifa yasriqu min salatihi? Ya Rasulullah, bagaimana cara dia mencuri dari salatnya? Ya, dikatakan mencuri, ya. Qala la yatimmu ruku'aha, dia tidak menyempurnakan rukuknya, wala sujudaha, dan dia tidak menyempurnakan sujudnya. Kita tahu bahwasanya mencuri adalah dosa besar. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan pencurian yang paling parah adalah pencurian dalam salat. Ya, maka ini adalah menunjukkan dosa besar, ya. Menunjukkan dosa besar. Maka seorang yang sengaja salat dengan cepat tanpa tumakninah, bukan saja salatnya tidak sah, ya. Dia terjerumus dalam dosa
dosa besar ya, dalam dosa besar. Rasulullah SAW bersabda, "La tujzi'u salatul rajuli hatta yuqima dhahrahu fir ruku'i was sujud." Tidak sah salat seseorang, tidak sah salat seseorang sampai dia menegakkan, yaitu meluruskan punggungnya ketika ruku' dan sujud. Maka dia harus memang tumanina. Kalau dia cepat-cepat sulit untuk meluruskan punggungnya ya. Maka ini semua dalil bahwasanya tumanina wajib dalam salat ya. Jika tidak dilakukan, maka salat tersebut tidak sah. Dalam hadis yang lain ya, Abu Abdillah Al-Asy'ari beliau berkata, "Shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ashabihi." Suatu hari Rasulullah SAW salat bersama para sahabatnya. Tsumma jalasa fi ta'ifatin minhum fadakhala rajulun. Kemudian Rasulullah SAW duduk bersama sebagian sahabat, lalu ada seorang masuk. Faqama yusalli. Kemudian orang ini pun salat. Faja'ala yarka'u wa yankuru fi sujudihi. Kemudian dia pun rukuk dan sujud seperti mematuk cepat. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata kepada para sahabat, "Atarawna hadza?" Lihatlah kalian orang ini. Man mata ala hadza, mata ala ghairi millati Muhammad. Siapa yang meninggal dalam kondisi salatnya seperti ini, cepat-cepat, sungguhnya dia meninggal bukan di atas agama Muhammad. Yankuru salatahu kama yankurul ghurabud dama. Sungguhnya dia mematuk dalam salatnya cepat seperti gagak yang mematuk darah ya. Innama mathalul ladzi yarka'u wa yankuru fi sujudihi kal ja'i la ya'kulu illa tamrata wa tamratain. Famadza tughniyani anhu? Sungguhnya perumpamaan orang yang ruku dan dia mematuk dalam sujudnya seperti orang yang lapar dan dia tidak makan kecuali hanya sebutir korma atau dua butir korma. Famadza tughniyani anhu? Bagaimana sebutir dua butir korma tersebut bisa mencukupkannya? Ya. Fa asbighul wudu, maka sempurnakanlah wudu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa wailul lil aqabin nar, jangan sampai ada tumit-tumit yang tidak terkena air, celaka terkena api neraka kalau wudu tumit-tumit tidak terkena air. Atimur ruku' was sujud, dan sempurnakanlah ruku' dan sujud ya. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka tumanina ya, seandainya masih bisa terjaga meskipun salat dilakukan dengan cepat, maka tidak jadi masalah ya. Meskipun sunnahnya seorang salat dengan tenang ya. Tetapi kalau tumanina tidak bisa didapatkan sebagaimana yang kita lihat video dalam 7 menit 23 rakaat atau rekor terbaru 6 menit 23 rakaat, maka itu orang melihat, mungkin banyak di antara orang yang melihat tertawa jelas. Lihat salat begitu tertawa, ini salat seperti apa ini ya? Kok seperti itu? Begitu apa namanya? Begitu cepat, mana tumakninanya, mana perenungannya, seakan-akan hanya sekedar melepaskan beban ya, kemudian selesai ya. Bahkan dijadikan hal yang dibangga-banggakan. Tentunya ini tidak pernah diajarkan oleh para sahabat, tidak pernah diajarkan oleh imam mazhab. Terus ini ajaran dari mana seperti ini? Ya, menyelisihi mazhab Syafi'i. Dan tumaknina bukan jangan bilang yang penting hati kita tenang. Tumaknina bukan masalah hati, tumaknina adalah amalan zahir. Kelihatan bagaimana Rasulullah menilai zahir, lihat orang ini salatnya seperti gagak, kalau ada yang meninggal seperti dia meninggal bukan di atas millah Muhammad, bukan meninggal di atas agamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Oleh karenanya ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini antara fenomena yang tersebar di tanah air, yaitu salat tarawih dengan terburu-buru, dengan cepat. Alhamdulillah kita salat tanah air ya. Ada yang 11 rakaat, ada yang 23 rakaat, semuanya boleh, enggak ada masalah. Dan semuanya sesuai dengan sunnah. Yang penting dikerjakan dengan tenang. Meskipun kita baca 2-3 ayat dalam setiap rakaat, tapi kalau kita tenang, maka akan ada hasil daripada salat tersebut. Orang setelah salat dia merasa tentram, dia mendengarkan lantunan Al-Qur'an, mendengar Al-Qur'an bacaan Al-Fatihah dengan tenang, tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru. Berbeda kalau seorang cepat berlomba-lomba dengan imamnya. Apa yang mau dia dapatkan dari salat seperti ini? Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan rubba sha'imin laisa lahu min siyami ilal ju' wal atas wa rubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa sahar wa ta'ab. Betapa banyak atau ada orang yang dia puasa dan dia tidak mendapatkan dari puasanya kecuali lapar dan dahaga, dan ada orang yang dia salat malam dan dia tidak mendapatkan dari salat malamnya kecuali hanyalah capek dan begadang ya. Jadi tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Inilah perihal yang kita perlu ingatkan, bukan cuma hanya sekedar salat tarawih, tapi salat secara umum wajib bagi imam, terutama imam, ya, untuk perhatikan hal tersebut, ya. Salat dengan tumakninah. Ya, saya sering ditanya oleh jamaah, bukan sedikit, sering. Ustaz, bagaimana imamnya terlalu cepat? Saya tidak sempat baca Al-Fatihah, saya tidak sempat baca ini, saya tidak sempat baca ini. Saya bilang jangan salat sama orang seperti itu. Kita salat tuh ingin salat masuk, bertemu dengan Allah, connecting dengan Allah. Ya, Rabb kita ini sangat begitu mudah kita kalau mau connecting dengan Rabbul Alamin. Ya, saya sering sampaikan kalau orang lain mau ketemu dengan penguasa, mau ketemu dengan raja, birokrasinya susah. Mau ketemu dengan Allah tinggal wudu, salat, ngapain kemudian buru-buru? Santai, tenang, ya, santai, tenang. Apalagi salat yang panjang dianjurkan. Apalagi salat yang panjang dianjurkan, ya. Imam berusaha melatih jamaah salat dengan tenang. Nanti ada kalau semakin sudah terbiasa mungkin lebih lama. Kenapa dulu disebut dengan salat tarawih? Istilah salat tarawih ini muncul belakangan. Karena tarawih itu jamak dari tirwaha, atau maknanya adalah istirahat yang diulang-ulang oleh para jamaah ketika itu. Kenapa? Para salaf dahulu mereka salat 4 rakaat dengan salat yang sangat panjang. Setelah itu mereka istirahat. Ini istirahat yang pertama, ya. Kemudian mereka salat lagi 4 rakaat. Kemudian mereka istirahat lagi. Jadi kalau mereka sampai disebut dalam bagaimana asar dari salaf, mereka salat dengan khamsa tarawih, itu 5 kali istirahat, berarti 4 kali 5 20 kali salat, 4 tarawih, jadi 5 kali 4 dengan 4 istirahat, ya, sehingga salatnya 20 rakaat. Menunjukkan bahwasanya mereka letih ketika salat 4 rakaat tersebut. 2 rakaat, kemudian 2 rakaat, saking lamanya mereka istirahat. Dan itu dilakukan oleh Nabi SAW. Rasulullah SAW 2 rakaat, kemudian Rasulullah SAW istirahat. Ya, kemudian Rasulullah 2 rakaat, kemudian istirahat lagi. Karena salatnya panjang. Ya. Bukan sebaliknya, ya. Malah salat dengan cepat, ya, sehingga istirahatnya karena capek, terlalu cepat bergerak, ya. Terlalu cepat bergerak, bukan karena lama berdiri. Ini membalikan sunnah Nabi SAW. Sunnahnya kita berusaha untuk bisa salat dengan tenang, bukan dipercepat, apalagi dibangga-banggakan. Salat yang seperti ini yang menyelisihi sunnah, bahkan bisa mendatangkan dosa, ya. Ikhwan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya kalau kita bahas bahwasanya para ulama, ya, menjelaskan salat yang terbaik terutama di bulan Ramadan yaitu yang waktunya lama, ya. Bagaimana Nabi SAW dulu mengimami para sahabat dalam salat tarawih sampai pernah menjelang sahur. Rasulullah SAW juga pernah mengimami salat tarawih di awal malam sampai tengah malam. Dan itu berjam-jam. Ketika sudah lewat tengah malam, para sahabat masih minta tambah. Mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, laut nafaltana baqiyata lailatina hadhihi." Ya Rasulullah, bagaimana lanjutkan lagi? Mereka semangat, tapi Rasulullah SAW mengatakan, "Man shalla ma'al imami hatta yansharif kutiba lahu qiyamul lailah." Barang siapa yang salat sampai imam selesai, maka dicatat baginya salat semalam suntuk. Oleh karenanya orang yang salat lama dengan yang waktu yang maksudnya pas, lama, itu yang terbaik. Contohnya dalil akan hal ini di antaranya Rasulullah SAW bersabda, afdhalus salat tulul qunut. Sebaik-baik salat adalah yang lama berdirinya. Ya. Kemudian juga kadar salatnya diperhatikan. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Kata Allah, wahai orang yang berselimut, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Salatlah semalam suntuk kecuali sedikit. Artinya kebanyakan malam salatlah engkau. Nisfahu, atau salatlah engkau setengah malam. Aw inqus minhu qalila, atau kurang dari setengah malam. Kalau misalnya satu malam misalnya 10 jam, seakan-akan Allah mengatakan salatlah 6 jam. Kalau enggak 5 jam. Salatlah malamlah 5 jam. Misalnya dari Ba'da Isya sampai subuh misalnya taruhlah 8 jam lah, 8 jam misalnya. Maka Allah mengatakan salatlah malam kecuali sedikit. Artinya 8 jam itu taruhlah misalnya 6 jam. Kemudian kata Allah, nisfahu, atau setengah malam 4 jam. Ungkus minhu qalila, atau kurangi sedikit, taruhlah 3 jam. Au zid alaihi, atau lebih daripada setengah 5 jam misalnya. Artinya Allah menyuruh menghabiskan waktu yang banyak untuk apa? Untuk salat. Bagi yang mampu tentunya, ya. Bukan cepat kemudian dibangga-banggakan, ya.
cepat. Ini tradisi nenek moyang kita. Tidak ada seperti itu. Nenek moyang kita dalam urusan agama adalah Rasulullah SAW dan para sahabat. Ya, mereka yang pakar tentang masalah agama gitu yang kita ikuti. Ya, generasi yang direkomendasi oleh Allah dan direkomendasi oleh Nabi SAW, para salafus saleh. Ya, bukan nenek moyang kita yang tidak direkomendasi. Ya, makanya seorang berusaha solat dalam waktu yang panjang. Rasulullah SAW solat hatta tatawarram qadamah, sampai kedua kakinya bengkak. Dalam riwayat yang hatta tatafattar qadamah, sampai kedua kaki beliau pecah-pecah ya, saking lamanya berdiri. Rasulullah mengatakan, afala akunu abdan syakuran, kenapa aku tidak menjadi hamba yang pandai bersyukur. Demikian juga Nabi memuji solatnya Nabi Daud alaihissalam. Ini mungkin bisa kita praktekkan. Kata Nabi SAW, ahabbus siyam ilallah siyamu Daud. Puasa yang paling disukai oleh Allah adalah puasanya Nabi Daud. Kana yasumu yauman wa yuftiru yauman. Nabi Daud puasa sehari, berbuka sehari. Kemudian Nabi berkata, wa ahabbus salati ilallah salatu Daud alaihissalam. Dan salat yang paling disukai oleh Allah adalah salatnya Nabi Daud. Kana yanamu nisfahu. Nabi Daud tidur setengah malam, wa yaqumu thuluthahu. Kemudian dia salat sepertiga malam, wa yanamu sudusahu. Kemudian dia tidur setengah malam, seperenam malam. Jadi Nabi Daud tidur setengah malam, kemudian dia bangun, setelah itu dia salat sepertiga malam, setelah itu dia tidur lagi seperenam malam. Ini mungkin bagus ya, karena seorang kemudian dia tidur dengan yang cukup, kemudian dia salat dengan segar, dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia tidur lagi sehingga ketika subuh mungkin segar ya. Jadi setelah salat malam boleh tidur lagi. Sebagaimana Nabi Daud alaihissalam, kana yanamu nisfahu, tidur setengah malam, wa yaqumu thuluthahu, sepertiga malam dia salat, kemudian wa yanamu sudusahu, seperenam malam sisanya dia buat tidur lagi ya. Di sini yang jadi patokan adalah lamanya waktu untuk beribadah. Karenanya para ulama sepakat, salat yang semakin panjang semakin baik selama maksudnya diselingi dengan tidur ya. Karena Rasulullah SAW juga menegur orang yang ingin sholat tidak tidur. Rasulullah SAW tegur, seperti ada seorang mengatakan, usallil lail wala anam, aku akan sholat semalam suntuk, aku tidak tidur. Maka Nabi tegur, itu berlebih-lebihan. Tapi waktunya ada waktu tidur, apalagi namanya tahajud ya sholat setelah tidur. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak, di tengah malam bangunlah engkau untuk sholat tahajud. Seorang membuka sholatnya dengan tidur lebih dahulu itu lebih baik, karena lebih segar, dia sholat kepada Allah dengan semangat, lebih konsen ya, dan hatinya lebih bisa khusyuk. Beda dengan orang yang begadang, enggak apa-apa sholat tidak jadi masalah, tapi yang bisa tidur itu dulu itu lebih baik. Saya ingin menyampaikan bahwasanya para ulama sepakat, sholat malam semakin panjang waktunya semakin baik. Ya. Hanya saja mereka khilaf, mana yang lebih afdal, memperpanjang berdiri atau memperbanyak rukuk dan sujud. Memperpanjang berdiri sehingga rukuk dan sujud sedikit, atau memperbanyak rukuk dan sujud sehingga rakaatnya sedikit. Saya ulang, memperpanjang berdiri sehingga rakaatnya sedikit, sehingga rukuk dan sujudnya juga sedikit, ataukah sebaliknya memperbanyak rukuk dan sujud sehingga rakaatnya jadi banyak. Maka ini ada dua pendapat di kalangan para ulama. Sebagian mazhab berpendapat lebih diutamakan adalah lebih panjang berdirinya, seperti dipraktikkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi berkata, afdhalus salat tulul qunut. Sebaik-baik salat adalah yang panjang berdirinya. Dan itu yang dipraktikkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ketika salat malam, beliau baca satu rakaat, beliau baca surat Al-Baqarah, kemudian baca surat An-Nisa, kemudian baca surat Ali Imran. Subhanallah, ini berapa jam beliau baca satu rakaat. Ini menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam salatnya panjang. Makanya ketika Aisyah radhiyallahu anha mensifati salat malam Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, yusolli arba'an, la tas'al an husnihinna wa tulihinna. Kata Aisyah, Rasulullah salat 4 rakaat. Jangan kau tanya tentang indahnya dan panjangnya. Jadi panjang memang Rasulullah berdirinya apa? Berdirinya panjang, ya. Berdirinya panjang. Sehingga sebagian ulama berpendapat yang paling afdal adalah salat yang panjang meskipun jumlah rakaat menjadi sedikit. Ya, karena rukuk dan sujud sedikit dengan berdiri yang panjang, dan itu yang dipraktikkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian ulama berpendapat sebaliknya, yang terbaik adalah memperbanyak rukuk dan sujud. Karena berdasarkan hadis-hadis yang lain, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innaka
lan tasjud sajadatan lillah illa rafa'akallahu biha darajah wa hatta angka biha khati'ah. Tidaklah engkau sujud sekali saja karena Allah kecuali Allah akan angkat derajatmu dan Allah akan hilangkan dosa-dosamu. Semakin orang banyak sujud, semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ketika ada seorang datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, as'aluka murafaqataka fil jannah." Ya Rasulullah, aku ingin menemani engkau di surga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Awa ghairu dzalik?" Apakah tidak ada permintaan yang lain? Kata dia, tidak ada. Huwa dzak, itu yang aku inginkan, menemani engkau di surga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa'inni ala nafsika bi kathrati sujud." Bantulah aku agar bisa memberi syafaat kepada engkau, yaitu kau harus dengan apa? Dengan kasrati sujud, dengan kau banyak sujud supaya kau layak mendapatkan syafaatku, kau harus banyak sujud. Di sini ada isyarat banyak sujud semakin baik, banyak sujud semakin baik ya. Oleh karena sebagian mazhab mengatakan kalau dibandingkan mana antara lebih baik mana memanjangkan berdiri dengan bacaan Quran yang panjang atau memendekkan bacaan yang Quran yang tidak panjang tapi banyak ruku dan sujud. Tadi ada yang berpendapat pertama, ada yang berpendapat dengan pilihan yang kedua. Sementara mazhab Hanabilah menganggap bahwasanya dua-duanya sama, masing-masing punya keistimewaan karena dalil-dalil menunjukkan dua-duanya punya keistimewaan dan dua-duanya orang yang banyak ruku juga disebut kunut, orang yang banyak berdiri panjang berdiri juga disebut dengan kunut. Allah berfirman, "Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbih." Dalam surat Az-Zumar kata Allah, ataukah orang yang qanit, yang kunut dalam salatnya ana al-lail di tengah malam, sajidan au qa'iman. Sajidan wa qa'iman. Sujud dan berdiri. Dua-duanya Allah namakan dengan kunut. Orang bisa kunut dengan sujud, orang bisa kunut dengan berdiri. Maka orang berbeda-beda ya. Maka kita katakan yang penting yang jadi patokan kita kembali kepada pembahasan awal, yang penting bagaimana salat bisa lama. Ada yang bisa meraih kelamaan salat tersebut dengan memperpanjang berdiri. Misalnya hafalannya banyak. Dia seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam baca. Saya dulu kalau di Mekah sering lihat ada orang yang setelah kita selesai salam salat 20 rakaat, kemudian ada orang berdiri. Dia salat sama bapaknya, salat lagi 3 juz. Tambah lagi sudah pertama 1 juz, kemudian dia 3 juz karena dia target atau 3 atau 4 juz, dia target 10 hari terakhir dia khatam juga sendiri selain ikut jadi makmum di Masjidil Haram. Kemudian dia berdiri lagi, salat yang panjang karena anaknya hafidh. Salat panjang ya. Ini bagi orang yang punya hafalan kuat, baik bagi dia untuk memperpanjang berdiri sebagaimana dipraktikkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ada kondisi yang lain sulit berdiri lama-lama, capek, letih atau hafalannya kurang ya. Atau kondisinya makmum tidak kuat berdiri lama. Kita melihat kemaslahatan umum, maka dengan memperbanyak ruku dan sujud. Ini dilakukan oleh para salaf. Oleh karenanya kalau kita baca sejarah penduduk kota Mekah, mereka salat 20 rakaat, 4 rakaat, kemudian mereka selingi, sebagian mereka tawaf. Setelah tawaf, dulu kan tawaf mungkin tidak seramai sekarang ya. Mereka tawaf, setelah itu mereka balik lagi, mereka salat lagi 4 rakaat. Setelah 4 rakaat mereka tawaf lagi. Jadi antara salat yang satu dengan salat berikutnya mereka tawaf. Hal ini sampai kabar kepada penduduk kota Madinah. Maka penduduk kota Madinah tidak ingin kalah, maka mereka ingin menggantikan karena mereka tidak bisa tawaf. Mau tawaf di mana? Di Madinah, ya. Sehingga mereka menggantikan tawaf tersebut dengan 4 rakaat yang lain sehingga penduduk Madinah salatnya 40 rakaat. Dan ini terjadi di zaman Imam Malik rahimahullahu taala, mereka salat malam salat qiyam salat tarawih 40 rakaat, 40 rakaat. Dan ini makanya saya katakan ini sama saja mau salat yang mana, mau panjang berdirinya atau pendek berdirinya, banyak ruku dan sujudnya, yang penting seorang berusaha salat dengan waktu yang cukup ya. Alhamdulillah sebagian masjid mereka salat misalnya satu malam 1 juz ya dengan durasi misalnya 1 jam ya, alhamdulillah ya, atau 1,5 jam ya. 1,5 jam dalam sebagian masjid Nabawi, saya ingat saya sekitar 1,5 jam, 20 rakaat 1 juz ya. 1 rakaat 1 halaman Quran Mushaf Madinah, sehingga 20 rakaat 10 lembar menjadi 1 juz. Silakan, maksud saya justru kita harusnya mengajarkan kepada masyarakat untuk menikmati salat malam. Bukan malah mempercepat dengan cepat-cepat ya, sehingga asar atau dampak dari salat tersebut
bisa jadi tidak dirasakan, saking cepatnya ya. Orang perlu sholat malam itu merenungkan apa yang dibaca imam. Mungkin imamnya kunut, witir, kemudian terbuai dalam bacaan Al-Quran. Kita ingin seperti itu. Bukan baca dalin. Sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu dalin. Subhanallah. Apa yang mau didengar? Apa yang mau wastami'u lahu wa ansitu? Apa yang mau disimak? Apa yang mau disimak kalau bacanya secepat itu? Ya. Saya saja mau niru agak sulit. Qul huwallahu samad lam yalid walam yulad, sulit, enggak gampang meniru. Qul huwallahu samad lam yalid walam yulad, Allahu akbar, sulit. Subhanallah ya. Makanya tadi ketika ada orang luar melihat, dia setengah sedih, setengah tertawa, setengah sedih. Tertawa, salatnya lucu memang cepat sekali. Sedih kok salatnya seperti ini. Ini saudara kita sama kaum muslimin. Justru kita harus berusaha untuk mengajarkan kepada kaum muslimin, anak kita untuk terbiasa salat. Dalam salat 5 waktu juga ya, tenang salat, jangan buru-buru. Nikmati ya. Apa kata Nabi SAW? Ya Bilal arihna bis salat. Ya Bilal, istirahatkanlah aku dengan salat. Rasulullah merasa salat dalam istirahat. Salat adalah istirahat bagi beliau. Bukan seakan-akan cepat-cepat melepaskan beban. Makanya Nabi SAW mengatakan waju'ilat qurratu aini fi salat. Allah menjadikan kebahagiaanku dalam salat. Dalam salat ya. Maka dan itu perlu dilatih. Kalau seorang tidak dilatih untuk salat dengan waktu yang agak lama, maka akhirnya malas ya. Jadi ini yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya bilang di antara fenomena yang tersebar di tanah air kita adalah salat tarawih dengan secepat kilat, cepat sekali. 23 rakaat 7 menit, apalagi rekor terbaru 23 rakaat 6 menit dengan alasan pandemi ya. Enggak tahu tahun ini mungkin rekor lagi 5 menit, saya enggak tahu, nanti lihat aja ya. Tentu hal ini menyelisihi sunnah dan menyelisihi ajaran mazhab al-Imam Syafi'i bahwasanya tumakninah adalah rukun dari salat. Kalau orang salat cepat seperti itu, maka rukuknya tidak sah, sujudnya tidak sah, tidalnya tidak sah, duduk di antara sujud juga tidak sah saking cepatnya. Apalagi tidak ada, saya belum tahu ada orang yang salat secepat itu di alam semesta ini. Ya, belum ada yang heboh sampai orang luar negeri aja heran, ini salat secepat ini. Saya enggak tahu apakah di Pakistan ada, di Bangladesh ada, Saudi jelas tidak ada. Apakah di Malaysia juga ada yang bisa memecahkan rekor ini ya. Ini masalahnya kita bermadzhab Syafi'i, kemudian kita menyelisihi ajaran mazhab Imam Syafi'i. Baik, demikian saja kajian yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya kita mohon maaf. Insyaallah kita lanjutkan di bulan Ramadan kajian berikutnya ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.